Nah, bicara emang kayak begini teman-teman sekalian. Anak ngomong begini, jadi apa adanya. Anak orangnya nggak suka ngada-ngada seperti kayak si Zulfikar itu pura-pura lembut. Ananda, Ananda, bukan Ananda, Ananda apa Adinda gitu ya? Adinda ya? Dia ngomong apa Ananda ya? Padahal kalau bicara di nasab, saya ini tua teman-teman sekalian. Tua kalau bicara di nasab. Makanya saya berani negur si Zulfikar satu ini. Ya, jadi kalau bicara di nasab saya tua, makanya saya berani negur dia. Dia siapa? Anak kemarin sore kan si Zulfikar itu? Ya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panditalupi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan bahas detik-detik tumbannya Trabak Lawi di Indonesia atau di Nusantara. Menurut hemat saya bahwa kejadian ini sebenarnya ulah atau efek dari para oknum-oknum habaib-habaib bocil atau yang masih muda yang berani tampil ke permukaan, tidak bermodalkan dengan pengetahuan yang mumpuni, termasuk soal adab yang saya kira memang sangat bermasalah, tidak sesuai dengan apa yang menjadi contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acap kali mereka pertontonkan di media sosial, dan itu beberapa nama saya kira netizen juga sudah pada tahu siapa yang saya maksudkan. Nah, salah satunya itu saya kira adalah selain Bahar Smith, ada namanya Mahdi, di mana anak ini secara terang-terangan memproklamirkan diri sebagai seorang habaib yang merasa nasabnya paling senior. Bahkan ada satu konten di mana dia secara membabi buta betul-betul mempermalukan Sayyid Zulfikar dalam tanda petik ya, dengan mengatakan bahwa wajar kalau saya menegur Zulfikar karena nasab saya lebih tua katanya. Ini kan satu bentuk perkataan atau pernyataan yang menurut saya sangat kurang ajar. Karena itu kemudian kalau di mana-mana pribumi kemudian menganggap bahwa mereka ini adalah orang yang memiliki nasab yang palsu, itu juga tidak bisa dihalangi. Salah satunya saya kira apa yang disampaikan oleh TIJ yang merupakan salah satu YouTuber putra Aceh yang saya kira memang akhir-akhir ini sangat viral, terutama kalau sudah berhubungan dengan kelompok-kelompok Balawi. Dan kita tahu berkali-kali dia roasting yang namanya Bahar Smith. Bahkan akhir-akhir ini juga sudah berani masuk membahas secara langsung Rizik Syihab. Dan bahkan sebelumnya pernah secara langsung menyebut bahwa Mahdi ini adalah orang yang secara pribadi sebenarnya tidak bisa diungkap ke publik, bahwa dialah yang memberikan cap asli sebagai habaib, tapi aslinya saja. Nah, gimana pernyataan TJ? Coba kita simak secara bersama-sama. Si bocil Mahdi yang belum disapih sama emaknya, koar-koar lagi. Waktu itu si Mahdi ini mau diusir sama mertuanya, kata si Kumar Lampung atau Al-Habib Asli Umar Asgaf, ya, atau Al-Habib Asli Umar bin Abdullah Asgaf. Beliau mengatakan, gara-gara ente TIJ, si Habib Mahdi itu mau diusir sama mertuanya. Kenapa? Gara-gara statement ente di YouTube ente. Keluarga daripada istrinya meragukan kalau dia itu Habib. Masa dia nikahin anaknya Syarifah sama yang bukan Habib? Fatal lo ente. Aneh waktu itu hanya bisa tersenyum dengan tangan terborgol. Maka dari situ setelah kita diskusi, setelah kita ngobrol-ngobrol malam itu, saya langsung meresmikan TIJ Express bersama Bung Lubis 212. Waktu itu banyak yang mengatakan Bung Lubis 212 ketika saya ditahan di Mapolda, beliau kabur. Bukan kabur. Beliau menyusun
dokumen-dokumen di mana di situ kita akan membuat sebuah lembaga untuk mengisbat 5 orang ini. Ya. Jadi penisbatan orang ini sebagai Habib asli itu saya aslikan loh. Kalau kalian nyebut nama mereka harus sebutkan asli. Karena yang dari TIJ Express asli. Misalnya kalian mau sebutkan si Mahdi, Al-Habib asli Mahdi bin Yahya. Al-Habib asli Syekh Rel bin Syekh Abu Bakar, yang saya cuman aslikan ya. Habibnya bukan dari saya, yang dari saya aslinya, kata aslinya. Nah, kata aslinya. Asli loh, ada budaknya. Jadi untuk membedakan yang asli dengan yang tidak asli, menurut versi mereka, yang asli itu ada budaknya. Semakin banyak budak, semakin asli. Ya, beda dengan yang 3 kaki, yang cap kaki 3 kaki. Ini itu beda lagi. Kalau ini yang asli ada budaknya. Nah, kenapa saya mengatakan kalau saya yang mengaslikan si Mahdi CS ini, kalau saya tidak aslikan, mereka tidak bisa tidur. Menandakan kalam dari saya ini atau penisbatan dari saya ini merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan nasab mereka. Tentunya nasab ini akan mempengaruhi nasib mereka. Contoh, kalau ternyata si Mahdi bukan Habib, ataupun saya tidak mengaslikan dia waktu itu, dia hari ini sudah jadi gelandangan, diusir sama mertuanya menurut kalam daripada Al-Habib Asli Umar Asgaf, atau waktu itu saya sebut beliau itu mantan begal Lampung atau Kumar R.E. King. Nah, jelas ya, saya berbicara ini berdasarkan sejarah, bukan karangan saya. Oh, mau bukti TIJ? Ada manuskrip dalam bentuk video, dalam bentuk verbal. Nah, jangan di spam bang, jangan di spam, jangan di spam, jangan di spam. Mau bahas si Kohar, mau bahas si Johar, mau bahas apapun, jangan di spam. Kalau saya tidak membaca, berarti saya sedang mengingat narasi. Jangan di spam. Kalau di spam nanti saya kick. Ya, walaupun Anda di sini kesannya mendukung saya, tapi berikan kesempatan untuk yang lain memberikan komentar. Jangan di spam ya. Maksud spam itu jangan dikomentari komen yang sama berulang kali. Kalau mau komen sebanyak-banyaknya, tidak sama komennya, nggak apa-apa. Jangan seperti si TIJ kalau komen di live Bung Lubis, nggak baik. Nah, kalau nggak dibaca berarti nggak perlu dibaca. Ya, kita hari ini saat ini sedang membahas tentang Al-Habib Asli Mahdi bin Yahya sebagai seorang Habib yang kencingnya belum lurus, yang katanya dia dari nasab tertua, sehingga orang-orang yang sudah tua tidak ada harganya di mata dia. Ya, nah, itu Habib Asli Mahdi bin Yahya. Ya. Nah, keturunannya Mufti Batavia yang katanya pejuang. Nah, saya kira apa yang terjadi dengan semakin banyaknya orang yang berani merosting para oknum-oknum habaib yang nakal menurut saya, tentu memang ini akan mendegradasi para tokoh-tokoh habaib yang ada di negeri ini. Nah, belum lagi misalnya hasil penelitian dari Kiai Imaduddin yang memang betul-betul sampai hari ini
tidak ada satupun dari kelompok Balawi yang mampu menghadirkan tulisan-tulisan atau catatan-catatan atau mengkanter apa yang menjadi hasil penelitian dari Kiai Imad dengan betul-betul sesuai dengan keilmuan atau betul-betul berdasarkan ilmu Purnasabang. Semua hanya berdasarkan argumentasi-argumentasi yang saya kira sangat dangkal. Karena bagaimanapun juga hasil temuan dari Kiai Imad ini betul-betul berdasarkan kitab-kitab dan manuskrip-manuskrip yang ada selama ini, dan itu sama sekali tidak apple to apple dengan bantahan-bantahan yang dilakukan oleh baik Habib Hanif, baik oleh Bung Hanif, ataupun misalnya kelompok-kelompok Balawi yang lain. Karena itulah apa yang terjadi terhadap keturunan Balawi ini, kalau misalnya hari ini betul-betul terdegradasi di mata para pribumi, tentu ini bukan karena diakibatkan oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri. Bahkan dalam pernyataan Kiai Imad saya kira sangat jelas juga bahwa adanya oknum-oknum habaib yang selama ini memproklamirkan soal nasabnya, memproklamirkan soal suriat nabinya, ini yang kemudian sangat tidak berbanding lurus dengan perilakunya, dengan adabnya, dengan sopan santunnya. Dan saya kira lebih daripada itu juga termasuk soal bagaimana mereka selama ini memposisikan pemerintah, seolah-olah bahwa negara ini, pemerintah ini adalah pemerintah yang zalim. Itu di mata mereka, terutama oknum-oknum habaib ini yang memang secara giro tidak pernah berpihak terhadap politik kebangsaan kita. Mereka lain cara berpikirnya. Karena itulah Kiai Imad mengatakan bahwa orang-orang seperti ini dipertanyakan nasabnya, apalagi ada hasil penelitian yang seperti yang sudah diuraikan dan dipidatokan oleh Kiai Imad di depan publik. Saya kira itu jelas semua di situ. Karena itulah sekali lagi saya berharap para oknum-oknum bocil ini belajar baik-baik agama, belajar baik-baik soal adab dan budaya-budaya leluhur bangsa Indonesia, belajar soal Pancasila, belajar soal NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.